يفكرون في الدين ويعلم التأمين في دعاء لكم إن الله يحب بما يعلم حضرتك السلام عليكم يا أحمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نوينا التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وعلوم الصالحين في الدارين آمين. Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kalbahri thumma haqiqatun durrun ghala. Syariat itu seperti kapal. Syariat itu diumpamakan seperti kapal atau mobil, sepeda motor. Dan tarekat itu seperti laut. Apa? Laut, kapal di sungai atau di laut berjalan. Mobil berjalan di jalannya ada. Dan hakikat itu seperti mutiara yang mahal harganya. Musannif mengumpamakan syariat itu dengan kapal dan tarekat itu seumpama laut untuk dijalani kapal, dan hakikat itu diumpamakan mutiara yang ada di dalam dasar laut, yaitu akhir tujuan orang yang menumpangi kapal, yaitu apabila kita hendak mutiara yang sangat mahal harganya itu, hendaklah terlebih dahulu menyediakan alat berlayar di laut yang sangat dalam. Demikianlah perbandingan orang yang hendak mendapatkan ilmu hakikat atau ilmu rahasia, hendak mendapatkan ilmu sir, ilmu ma'rifat. Dia hendaklah berpengetahuan lebih dahulu. Hendaklah orang itu berilmu berdahulu, bersyariat dahulu, yaitu mengetahui ilmu tauhid untuk mengenali Allah. Modalnya nih. Jadi harus berisi ilmu dulu, harus belajar ilmu, mengetahui ilmu tauhid untuk mengenal Allah, mengetahui ilmu fiqih untuk melakukan ibadah kepada Allah, mengetahui ilmu tasawuf yaitu ilmu pengetahuan untuk membersihkan diri yang zahir dan diri yang batin dari segala sifat kerusakan dan kecelaan. Setelah memiliki ketiga macam pengetahuan ilmu itu, hendaklah ia mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Nanti dia akan mendapatkan hasil amal ibadahnya itu, yaitu ma'rifat kepada Allah dengan terbukanya hijab dirinya. Ada lagi dinding, hijabnya tirai
perantara atau dinding kepada Allah itu terbuka. Nah, jadi modalnya Ujar Sidin mengamalkan ilmu nang 3 tadi dulu. Modalnya ilmu basic. Setelah modalnya ada, kapalnya ada, lautnya ada, tentu mutiaranya ada. Kapalnya ada, lautnya sudah sedia, tapi kada dijalanakan. Kapalnya begana di Batang aja, kawalah berjalan, kawalah sampai ke tujuan. Artinya syariat itu diumpamakan lagi oleh mu'alif seperti ilmu apapun syariat. Ilmu fikih termasuk syariat, ilmu tauhid termasuk ilmu syariah, ilmu tasawuf termasuk dalam ilmu syariat, diumpamakan seperti syariat. Kemudian ilmu tadi diamalkan, itulah tarekat. Nah, dalam mengamalkan itu batinnya bersih, hatinya bersih daripada segala penyakit zahir dan penyakit batin. Setelah bersih, dijalaninya perjalanan itu sampai hendak mencapai satu tujuan, niscaya dia akan sampai. Asal ilmunya, modalnya ada, kemudian mau berjalan, kapanpun pasti akan sampai. Sekalipun berjalannya pina lambat aja, tapi tunggu sampai aja. Maka ujar Nabi, siru urujan wa makasira, berjalanlah kalian itu sekalipun urujan terpincang-pincang, wa makasira terpatah-patah batis, kauyuhan, luka-luka batis, tetap berjalan, maka kalian akan sampai. Man sara wa sholat, siapa berjalan dia akan sampai. Seperti sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man amila bima alima warasahullah ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan ilmu pengetahuan yang sudah ada padanya, nanti akan diberikan Allah ilmu yang belum ia ketahui, yaitu pengetahuan yang tidak dipelajari dari guru. Artinya guru itu kada melajari, kada cuma dapat sorong. Modalnya apa? Dapat ilmu laduni, mengamalkan ilmu yang ada. Amalkan ilmu yang ada, yang diajarkan oleh guru-guru kita. Maka rahasia ilmu itu akan diberikan Allah dengan sebab amalkan ilmu yang ada itu. Orang dulu disuruh gurunya mengamalkan ini aja, mengamalkan ininya. Akhirnya dengan sebab istiqomah mengamalkan itu, dia wasil kepada Allah. Kadang-kadang yang dilajari guru tadi ilmu fikih aja, ilmu syariat aja, tapi karena dia mengamalkan dengan istiqomah, akan diberikan ilmu rahasia itu. Jadi ilmu sir, ilmu hakikah, ilmu ma'rifat tidak didapatkan hanya dengan belajar ilmunya. Kita mengira mbak sudah belajar ilmu ma'rifat, sudah ma'rifat lawan Tuhan. Kebanyakan kita kayak itu. Masih belajar ilmu ma'rifat, belum belajar ilmu ma'rifat, belum sampai lawan Tuhan. Biar belajar ilmu ma'rifat tapi kada diamalkan, maka tidak bakalan sampai. Orang ini, jaka bahasa kita, ilmunya biasa aja, tapi nya mengamalkan. Jaka bahasa itu apa? Sepeda tinjak aja, tapi inya tunggul menjalani sampai. Daripada orang berisi apa mobil naharat umpama, tapi kada dijalanakan di rumahnya, malah sampai. Kada sampai. Ini logika ilmu kita, logika akal kita itu menerima itu. Amun orang berjalan sampai ke tujuan. Nah, ini kebanyakan kita apabila sudah belajar ilmu ma'rifat, inya sudah merasa ma'rifat lawan Tuhan, apalagi harap berpandir ilmu. Ahli ma'rifat sini tu jangan. Ahli ma'rifat berkisah wara bisa. Belajar ilmu ma'rifat itu belajar
rancak memutalahi hafal kau apa pander. Tapi terkadang nang banyak pander tuh dimuntung aja, amalnya nol. Duduk di pasar bekesah ilmu ma'rifat, duduk di warung bekesah ilmu ma'rifat, duduk di pelataran bekesah ilmu ma'rifat. Dikira lima bekesah ilmu ma'rifat tuh ahli ma'rifat lah, belum. Orang nang ma'rifat itu inya, nah ini orang ma'rifat tuh kadang-kadang inya kada tahu bahwa sampai, padahalnya sudah sampai. Orang mendahkan pian sudah sampai ya. Nah kayak itu. Kebanyakan kita nih ya, kebanyakan dikiranya mbah belajar ilmu ma'rifat itu sudah ma'rifat tahun Tuhan. Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah, contoh yang terbaik. Kenapa di dalam Isra Mi'raj Rasulullah harus berjalan? Harus Isra. Isra-nya Nabi berkendaraan borak. Isra-nya Nabi dibawa oleh Jibril sampai langit pertama, sampai ketujuh. Sampai langit ketujuh itu Jibril, aku kada obat Muhammad, ikam aja langsung lawan Tuhan. Kada sanggup aku. Ini makom ikam aja Muhammad tay. Rasulullah manusia yang paling mulia, orang yang diciptakan zatnya dirinya dari nur zat Allah, dikisahkan waktu hendak wasil kepada Allah, waktu hendak ma'rifat kepada Allah, berjalan dulu sidin. Nabi aja berjalan, padahal ilmu Nabi itu sudah lengkap. Kotanya ilmu apa aja? Ilmu para malaikat, ilmu Nabi dan Rasul dari zaman Nabi Adam sampai Nabi yang lain terkumpul pada Nabi Muhammad. Tetap hendak ma'rifat kepada Allah, berjalan sidin. Isra dulu, baru Mi'raj, baru naik ma'rifat, ligo bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wah ini orang mbah belajar ma'rifat rasa sudah sampai, berjalan hanya baru. Ini suasana Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad itu ketemu Tuhan waktu Mi'raj aja lah, kada. Itu mengisahkan supaya ada kisah lawan umat Nabi Muhammad ini. Tuna ujar Tuhan kekasihku Muhammad, hendak ma'rifat aku undang, bahasa kita. Aku hendak ma'rifat lawan inya, hendak bertamu lawan inya. Itu perjalanan kekasihku Muhammad. Ikam kayak apa? Bahasa kita kayak itu. Contoh, Nabi Muhammad bukan waktu Mi'raj lagi bertemu Tuhan, sudah lawas. Kenapa? Nabi Muhammad diciptakan daripada nur zat Allah. Itu tercipta dari nur zat Allah. Kuntu nuran, ujar Nabi. Kuntu nuran baina yadayillah. Aku bernama Nur. Belum berdahir Muhammad, belum. Aku bernama Nur. Baina yadayillah, berada di hadrat Allah. Artinya apa? Ina berada di hadrat Allah. Mun berada di hadrat Allah tuh kan ma'rifat lagi. Kada nang ma'rifat lagi, ya jauh bareng apa? Seujud, serasa, sarahasia itu. Qabla ayyakhluqa Adam, sebelum Allah menjadikan Nabi Adam bi alfai'am, 2000 tahun aku sudah berada di hadrat Allah, tapi masih bernama Nur. Sebelum Allah 2000 tahun menjadikan Nabi Adam alaihissalam, sudah lawas. Kuntu tu aku sudah lawas, fa'il madhi, lil madhi sudah lawas. Jadi yang dibadakan Nabi Muhammad saja sekali dia bertemu Tuhan di langit pulang, di aras pulang, sidratil muntaha pulang. Berarti Tuhan di atas langit lah. Tuhan di kada itu mengisahkan perjalanan. Berapa alam yang Nabi lewati? Ada alam malakut, ada alam muluk, alam syahadah. Alam muluk itu alam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Itu alam muluk, alam nampak, alam dunia. Kemudian dari
Langit dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh itu alam malakut. Nah, alam malakut tuh dari langit ketujuh sampai ke mustawa alam apa? Alam lahut. Dari mustawa sampai ke Sidratil Muntaha bertemu Tuhan alam nasut. Tahu lah yang nasut? Alam nasut, alam jabarut yang itu kalau. Nah, itu yang dijalani oleh Nabi. Mun kita masih berada di alam muluk, kada kau bertemu Tuhan. Kada kau bertemu Tuhan. Alam muluk aja belum kau kita lewati, belum lagi alam malakut. Nah, ini perjalanan. Maka orang-orang dulu menjalani salik ilallah ini, modal pertama harus diisi guru. Itu modal pertama. Rasulullah Jibril kalau dulu dicariakan Jibril kendaraan borak pulang perintah Allah. Pertama Jibril. Sebelum dimulai perjalanan Isra dibelah hati Nabi oleh Jibril. Perintah Allah. Dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, dibelah hatinya, dibuang dalam hati Nabi habdu syaitan. Padahal tidak ada habdu syaitan, tidak ada nafsul amarah, tidak ada nafsu lawamah, tidak ada nafsu-nafsu ini di dalam hati Nabi. Dikeluarkan, kemudian setelah dikeluarkan amradul qulub, penyakit hati, lalu diisi dengan iman, Islam, ihsan, ilmu, hikmah dan yakin. Baru dimulai perjalanan Isra dengan dibawa, dibimbing oleh Jibril. Itu pertama harus isi guru dulu. Kalau ada guru ada kawa kita. Nah, kayak apa kita kada bisi guru mursyid nih kayak apa? Lalu ujar ulama, amun ikam belum lagi bisi guru nang murabbi mursyid, maka lazimkan as-shalah ala nabi, perbanyak bersalawat lawan nabi. Karena as-shalah ala nabi tabumu maqam syaikhat tarbiyah, menempati maqam syaikhat tarbiyah. Seseorang tidak bisa wasil kepada Allah dengan hanya bermodalkan ilmu tanpa ada guru murabbi mursyid yang membimbingnya untuk bisa menembus hijab terkecuali dengan syekh itu. Kada kawa kita bisi guru, belum kayak bisi guru kita. Nah, lazimkan as-shalah ala nabi. Dengan salawat itu maka orang itu akan bisa menembus magom tanpa walisilah guru dengan bermodalkan as-shalah ala nabi, tapi salawatnya dengan salawat yang sempurna, bukan hanya dengan baca salawat. Kita mengira nambah salawat itu baca salawat 1 juta, kada kayak itu. Orang-orang dulu di samping lisannya membaca salawat, batinnya ini ta'alluq dengan Nabi. Mun membaca salawat itu nyaman aja 10.000 kita kawa. Ulun mulai ke sini ke rumah nih tuh 5.000 melihat, pulang balik 10.000 sudah melihat. Insyaallah ulun mentes, insyaallah dapat 5.000 melihat mulai rumah tuh. Tapi selawat handap aja bang. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Insyaallah 5.000 tuh melihat. Bulik pulang sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad berapa? 10.000. Amun hanya membacanya itu bisa ibratan. Nah, salawat nang bujur-bujur sempurna. Dengan salawat ini tadi yang bisa menyampaikan kepada Allah. Kada kawa gurau sempurna barang untung bersalawat dulu, lewat itu dulu. Aku nijer amun bersalawat jajar kada tahu jual lagi lurung salawat nang bujur, bebek kada salawat naik luput, baca dulu. Dengan berkat membaca salawat tadi lisannya sudah mahir bersalawat. Ini kena diberikan Allah apa aja nurus sholat, cahaya salawat nang di dalam batin. Nah ini kita minta maaf banyak sudah mengamalkan salawat, macam-macam salawat, maulid, macam-macam maulid dibaca, amaliyah rutin kita. Kemudian membaca burda, amaliyah rutin kita. Membaca salawat ini sebagai amaliyah rutin kita. Kenapa belum bisa menyambung, connect kepada Nabi Muhammad SAW?
Padahal Habib Ali Zainul Maulid menggambarkan, menyampaikan, menyatakan di dalam maulid yang beliau karang itu sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Dengan sholawat itulah yattasilu, bisa mengonekkan, bahasa kita ini, bisa menghubungkan ruhnya orang yang bersalawat itu dengan orang yang disalawati, yakni Nabi Muhammad. Kata Habib Ali, siapa mengamalkan maulid yang aku susun, orang itu akan terhubung dengan Nabi Muhammad SAW. Aku, kata beliau, aku yang mengarang, yang menyusun di Maulid Simpul Qura. Setiap aku dibacakan maulid, maka pasti aku terhubung dengan Nabi Muhammad SAW. Kita kada terhubung-hubung lagi, mimpi aja belum lagi. Ya bareng aja, baca terus, jangan putus asa. Sekurang-kurangnya janji Nabi Muhammad SAW, siapa mengamalkan sholawat kepadaku setiap harinya 1000 kali, saban hari 1000 sampai akhir hayatnya, lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Orang tadi kada meninggal kecuali melihat tempatnya di dalam surga. Surga nang di akhirat kayak nakah kada. Memang surga dilihatkan, tapi surganya orang yang cinta kepada Nabi diperlihatkan, memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Itu surga yang lebih daripada kenikmatan surga yang digambarkan di dalam Al-Quran tentang bagaimana kenikmatan surga kalau kita hendak tergeretik di hati ada. Itu maksudnya. Kada meninggal kecuali melihat dalam surga. Siapa? Ahlul Jannah itu siapa? Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Ahlul Jannah tuh nang orang ahli surga, ya Nabi Muhammad. Kita nih bang masuk surga dengan berkat ahli surga. Nah kayak itu. Kenapa Nabi Muhammad pasti surga, berarti sidin ahli surga. Kita nih, nah berkat cinta kepada Nabi Muhammad, mudah-mudahan digolongkan sebagai orang yang masuk ke dalam surga, berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kita baca salawat. Untuk udah baca salawat aja untung. Belum lagi batinnya as-salah ala Nabi. Siapa bersalawat sekali dibalas 10 rahmat. Ya Rasulullah, kata wali Allah yang mimpi ketemu Nabi, apakah benar sampian pernah mengatakan di dalam hadis, siapa bersalawat 1 kali dibalas oleh Allah 10 rahmat? Iya benar, kata Nabi. Aku pernah mengatakan itu. Itu adalah sabdaku, itu adalah perkataanku. Ya Rasulullah, apakah yang dibalas sekali bersalawat dengan 10 itu orang yang hatinya waktu bersalawat itu hadir, ataukah dengan hati yang lupa? Apakah yang bersalawat itu orangnya waktu bersalawat itu connect kepada Nabi engkau ya Rasulullah? Apakah hanya mulutnya yang bersalawat? Kata Nabi, mulutnya nang bersalawat aja dibalas 10 rahmat, hatinya kada hadir lawan aku dapat rahmat. Ya Rasulullah, 10 rahmat. Bagaimana kalau orangnya hadir hatinya kepada engkau di waktu bersalawat? Aku kada kau tahu ya Nabi berapa balasan Allah yang Allah berikan pahalanya. La ya'lam, tidak ada yang mengetahui illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini amalan salawat bagus. Cuman jangan kita artikan salawat lalu akhirnya aku ini sudah jadi bersalawat rancak benar 10.000, 20.000. Kenapa belum connect lawan Nabi? Salawat kita belum sempurna. Salawat kita hanya lewat lisan. Maka dulu-dulu rancak berlisan di majelis-majelis. Kita ini siapa kada hendak, pasti hendak benar. Guru ulun minta pengamalan supaya bermimpi bertamu Nabi. Itu kita ya Allah. Datang kepada guru-guru, bari ulun amalan supaya bermimpi guring bertamu Nabi nih. Bari sidin amalan guru si anu bari ini. Kam amalakan inna ataina setiap malam Jumat 1000 kali. Inggih amalkan. Datang balang pada guru si guru, apa amalan supaya Nabi? Amalakan salawat as-salat wassalam alaika ya sayyidi ya Rasulullah.
khudh bi yadi qalati lati adrikni ya Rasulullah. Berapa? 1000 kali. Amalkan pula. Semakin banyak guru 10 puting julung sidin. Uyuh bener gitu amalkan. Baca ini sembahyang ikam sebelum tidur. Salat sunat 2 rakaat mutlak. Baca ayatnya ini, yang dibaca ini. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sekian kali, 100 kali. Insyaallah tidak sampai seminggu ikam bermimpi bertamu Nabi. Ada juga bertamu Nabi. Padahal amal-amalan nang dibari guru itu amalan paten. Wali-wali nang mengamalkan amalan itu berhasil. Kita kenapa mengamalkan belum berhasil? Iya tadi salawat kita belum sempurna. Karena mulut kita aja nang hanyar bersalawat kepada Nabi. Jadi ulun pana betakun. Kenapa? Jadi mengamalkan ini kada bertamu Nabi, mengamalkan salawat ini kada bertamu Nabi, mengamalkan ini kada bertamu Nabi. Kenapa di sini? Ada lagi guru mengamalkan. Ikam baca setiap malam wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Berapa? Ada yang mengamalkan 1000 kali, hendak guring amalkan juga, ada 100 kali, ada 41 kali baca. Kada juga tahu Nabi. Nah, poin jadi sidin. Mungkin pernah dulu sampaikan ini. Ikam nih sidin TV-nya haram. TV-nya nang berapa paling genal hakim? Hah? 70 in. Kayak lawang itu barat lah, ganalnya lah. Hebat TV-nya sidin. TV LED kah pernah harap TV ini lagi pulang. Pernah harap ada kalau pulang lah. Harap TV-nya. Pokoknya merek nang paling hebat. As-shalatu ala Nabi. Siapa nang menyalahkan, siapa nang madan kada bagus bersolawat, siapa nang madakan baca burdah kada bagus, pasti bagus. Ibarat TV itu bagus. Tapi kenapa kada menyambung di sini? TV-nya kada mau menyala. Senonohan menyala, gambarnya kada samut aja kelihatan. Ikam di sini kada misi antennya. Nah, dulu antennya kada misi sekalinya. Cucukannya ini mulai kada dicucukkan listrik. Lalu apa? Dicucukkan ke listrik menyala tapi samut. Antennya tuh napa? Karena ujar sidin nang menyambungkan siaran itu ke TV itu antena nang menangkap. Antena ini menangkap siaran dari apa? Pemancar. Pemancar itu menangkap dari satelit. Nah, kayak itu. Bujur juga lah julur suah mendengar anten nih. Logika akal kita menerima. Kenapa TV tadi harus dicucukkan ke listrik? Ini harus sesuai syariat. Bacaannya bujur. Ibarat mengamalkannya bujur-bujur ba'ada. Nah, itu cucukan ke listrik sesuai syariat. Ini kada mengamalkannya sembahyang kada. Nah, ini luput nih. Kada bercucuk ke listrik. TV-nya neganal tadi. Aku aja salawat lagi aja. Karena amalan yang pasti diterima tuh salawat, sembahyang belum tentu diterima. Ulun pernah nyampaikan, tapi ada orang locok ya di majelis ulun ibu-ibu. Julun satu-satunya amalan yang pasti diterima menurut hadis Nabi adalah salawat. Ada ulama madakan tambah lagi istighfar. Ada lagi ulama yang madakan yang ketiga sedekah. Sedekah itu sekalipun hatinya kada ikhlas tetap ada pahala. Pahalanya apa? Memberi orang senang. Gembiranya orang tadi loh, doa mudahan sidin tu masuk surga, mudahan sidin tu diampuni dosa. Doa orang tadi mendoakan orang yang bersedekah tadi itu dapat sekalipun dia bersedekah kada ikhlas. Istighfar pulang termasuk. Di sini kata ulama, ijma ulama as-shalah ala nabi. Kita bahas masalah salawat kepada Nabi. Amalan salawat itu pas diterima, menang lain belum tentu diterima. Sembahyang kita belum tentu diterima. Dilihat dulu kayak apa sembahyangnya, bujurkah rukun-rukunnya, bujurkah apa membaca Fatihahnya, rukun qaulinya, qalbinya, fi'linya, bujurkah hatinya, hudurkah kadakah hatinya waktu sembahyang tadi. Begitu juga puasa, begitu juga haji dan umroh.
tergantung dengan ilmunya, tergantung keikhlasannya. Tapi kalau salawat pasti diterima, kata Sayyidi Ahmad Zaini Dahlan dalam kitab Muhimmatun Nafais. Amun kaitu guru leh jar, amun kaitu biar ikan sembahyang leh jar, asal salawat aja. Orang hayya ala salah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Orang sembahyang maghrib, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kada kaitu jurulun maksudnya. Nang pasti diterima itu amalan apa aja, sembahyang kah, bacaan kah, perbuatan kah, dengan tenaga kah, dengan awak kah, dengan harta kah, kalau isinya salawat sampai lawan Tuhan. Nah itu maksudnya. Sembahyang pasti diterima apabila di dalam sembahyang tadi isinya salawat. Maka julun rajin. Kalau nang sembahyang tadi hadirakan Rasulullah sampai tolong Tuhan. Kada ulun kada Allah Ta'ala ulun tajak pian Rasulullah haina. Karena pian ni orang dekat lawan Tuhan Rasulullah hai. Pian nang setahu lawan Tuhan, pian nang marifat lawan Allah, pian nang kenal lawan Allah. Ulun ini kadada ulun berbuat lawan pian. Nah, berarti nang sembahyang siapa hakikatnya? Nah ini ke dalam sedikit. Diterima atau tidak? Nah itu juga makan nang makan tadi hadir kepada Nabi, makannya tadi nilai sholawat sudah, tapi sesuaikan makan juga hadir kepada Rasulullah, makan tangan kiri ini kada konek jaka bahasa kita tuh berkait nih sebelah aja orang main plus keleh supaya menyala lampu. Ini mana bubuhan nih, bubuhan apa? PLN tuh gelaknya tuh. Sebuting aja nang berkait mau lah menyala lampu, kada mau. Sama itu tadi. Nah kisahnya antennya sering cari, nah jualan antennya nang apa pulang nih. Nah antennya sini ini, nah ini adabnya ini. Waktu ikam membaca sholawat tadi hakikatnya ini, jangan jahir aja di sini. Muka itu kah? Kita ini dikira bersolawat tuh Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, itu kita ini menyangka bersolawat tuh membaca Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma itu bacaan sholawat di sini. Bacaan sholawat. Nah ini pulang kayak apa pulang nenek? Ini perjalanan bahari. Itu tahun berapa lah? Di bawah tahun 2000. Belum jadi apa-apa dulu, belajar sidin nangka ini. Oh perjalanan Masya Allah. Sekali limbah tabuka ini tadi amalannya biasa sama, tapi limbah berisi anten cucukakan antena tadi di TV ini menyala nyarak benar lampunya, anunya TV-nya nyarak benar, orangnya kelihatan benar. Nah salahnya kita antena kada berkait, antenanya juga kada bisi. Nah ini di dalam pembahasan sholat kepada Nabi. Jadi nang sholawat nang mengganti guru murabi itu bukan hanya baca sholawat. Di samping mulutnya bersalawat, hatinya hudur kepada Nabi, orangnya mencintai orang yang ada hubungan dengan Nabi, mempunyai ikatan batin dengan Nabi, dengan maikat ilmunya, menyambung ilmunya kepada orang yang mutasil kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu zahirnya mutasil kepada Nabi, menyambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini bicara ilmu syariat hakikat, apa syariat tarekat hakikat. Di sini tidak dibahas tentang ma'rifat, dibahas tentang syariat tarekat hakikat. Karena semalam menjadi sini dalam mukaddimah, kalau orang menguasai tiga itu pasti orang itu bernama al-arif billah, ahlul ma'rifah, ahli syariat wa tarekah wal hakikah. Tiga ini terkumpul berarti orang itu pantas dinamakan ahlul ma'rifah. Bukan yang banyak dipaham oleh kita orang awam,
orang nang ahli ma'rifat itu orang nang harap bekisah ilmu ma'rifat. Mun bekisah tuh bisa berataan orang Bahrin dia punya belajar harap bekisah. Nah, harap pulang guru melajari 5 bisa jadi 50 sidin halabiyunya banyak. Harap bepandir sidinnya lah. Iya, orang jual obat tuh. Oh, obat panau aja. Sekalinya nang berjual ke panau. Kenapa jar Pak? Jar pian jadi ke panau, maka berjual panau. Contoh jadi sini. Contoh. Indah kalah karena ini tak. Jadi dengan sebab mengamalkan ilmu yang sudah ada, ujar guru bahari, man amila bima alima, siapa mengamalkan ilmu zahir pahamannya. Situ-situ mengartikan man amila bima alima, siapa mengamalkan ilmu zahir warasallah ilma lam alam ya alam, Allah bari ilmu batin lawan ini. Nah, ini mengamalkan ilmu zahir, Allah bari ilmu batin. Itu tafsir guru alima menafsirkan man amila bima alima wa rasulullah ilma ma lam ya'lam. Fa syari'atun akhdun bidinil khaliq wa qiyamuhu bil amri wan nahril jala. Maka syariat itu ialah mengikuti agama Tuhan dan mengerjakan perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Itu masuk syariat. Berkata Syekh Ali Al-Hini radhiyallahu anhu, syariat itu ialah undang-undang hukum taklif syara. Syariat itu undang-undang hukum Allah. Ada undang-undang yang wajib, ada undang-undang hukum Allah yang haram. Ada yang makruh, ada yang sunat, ada yang mubah atau jaiz. Dan hakikat itu ialah barang yang hasil dengannya itu. Maka syariat dikuatkan dengan hakikat dan hakikat diikat dengan syariat. Syariat itu menjadi kuat dengan sebab hakikat dan hakikat itu diikat dengan syariat. Amun hakikat kada diikat dengan syariat, seperti binatang yang liar pasti akan buka. Jadi mengikat hakikat tadi dengan syariat. Maka orang bahari mengikat hakikat dengan syariat, nang menonjol dalam diri sidin adalah syariat. Padahal sidin minal aulia. Seperti siapa? Banyak wali-wali Allah yang terkadang ilmunya kadang-kadang ilmu kaya, kadang ilmu wali. Ilmu syariat aja, pikih aja lagi sangat sidin tapi wali. Wayah ini nang dikisahkan ilmu wali tapi nol. Ini ilmu wali tak pula ya. Ilmunya ilmu wali. Sorong kayak apa? Belajar ilmu wali kadang-kadang orang wayah ini sudah merasa inya wali. Ini ilmu wali kada sembarangan nih tahu lah. Lalu mbak sudah belajar ilmu wali, seoranglah wali. Belum lagi, belum napa-napa. Anak belajar ilmu wali harus inya mengikuti perjalanan itu wali. Hendak belajar ilmu wali, apa hendak jadi wali, belajar ilmu wali harus mengumpati perjalanan para aulia. Dengan apa? Ya dengan mengamalkan tarekahnya para aulia tersebut. Dan syariat itu adanya perbuatan usaha untuk Allah dan menatapi dengan syarat pengetahuan dengan perantaraan Rasul. Dan hakikat itu menilik perbuatan itu dengan Allah, karena semua makhluk itu tak dapat berbuat sesuatu kalau tidak dengan pertolongannya, dan menerima hukum yang berlaku semua dengan ditakdirkannya dengan tidak berantara. Semalam sudah kita kisahkan lah, syariat itu laksana nasi, tarekat itu laksana nasi disuap ke muntung. Hakikat itu laksana kanyang. Makrifat itu laksana nasi nang sudah kita makan lalu menjadi mendarah daging.
nang dimakan nasi sekalinya nang apa ngarannya nang beredar di awak, berjalan di awak itu daging dan darah. Maka aku makan nasi jan, cari pang nasi di sini, sekali keluar darah benar ya. Nah, rahasia daripada kanyang itu awak belamak. Itu ma'rifat tuh. Jadi ingat, ini nasi. Ini nasi. Syariat sudah. Tarekatnya dijalankan nasi kemuntung. Mbah makan, kanyang. Itu hakikat. Ma'rifat bang, kalau dipandir lagi, kalau dicari ma'rifat, nasinya sudah mendarah daging, bercampur di tulangnya, bercampur di dagingnya, bercampur di darahnya. Kalau dicari lagi, kalau nang dimakan tadi lalu tak keluar jadi apa? Jadi najis sebenarnya lagi. Hati-hati kita. Jadi jangan tujuh ma'rifat terus. Kalau nang kaya nasi nang dimakan tadi tak keluar, diburit jadi itai. Najis tuh. Mau najis kau lah manfaat, kau lah dimakan. Udah kau lagi sudah. Nah ini hati-hati kita. Orang bahari baapi. Ada di antara wali Allah Subhanahu wa taala nang dikisahkan sini nahu aja. Imam Sibawaihi wali tapi ahli dalam ilmu nahwu. Sampai beliau waktu meninggal dunia, setelah meninggal beberapa hari ada di antara murid beliau atau ulama di zaman itu yang mimpi ketemu beliau. Wahai Imam Sibawaihi, bagaimana kabar pian di alam barzah? Apakah memang benar tatkala pian meninggal di dalam kubur itu, pian berada dalam kubur didatangi oleh Munkar Nakir? Beliau kata ujar di sini benar, Munkar Nakir datang. Lalu bagaimana pian menghadapi Munkar Nakir? Tatkala Munkar Nakir datang kepadaku, lalu bertakun lawan aku, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Hadang dulu malaikat Munkar Nakir ya. Ulun bertakun lawan pian berdua nih bang, man itu PL kah, isim kah, huruf kah? Alinahu. Uja Munkar Nakir nah iya. Kita betakun, ditakuninya pulang. Nang ditakuni ini pulang ilmu nang sorong kada bisi. Uja Munkar Nakir aku ni kada suruh belajar ilmu nahu. Man PL kah, isim kah, huruf kah? Ah orang ilmu nahu. Itu ilmu nahu, masya Allah. Bujur aja kisah nahwu itu belajar supaya kawa membaca huruf Arab gundul, tapi itu masya Allah dalam ilmu hakikat, ilmu ma'rifat luar biasa. Ismun nama siapa, fi'lun perbuatan siapa, harfun zat siapa. Nah ada gampangan kok. PL isim huruf, sim fa'il, sim maf'ul, fa'il nang berbuat siapa, nang maf'ul diperbuat siapa. Nah ya orang bahari tambus nih tak ada ulun bisi kitab esah ilmu nahu tapi ke ma'rifat. Man PL ka isim ka huruf kah? Akhirnya ditakuni ya Munkar Nakir kena dulu nah aku menghadap ke hadrat Allah dulu. Ya Allah, ada satu hamba engkau ya Allah namanya Imam Sibawaihi, tatkala meninggal dunia ulun betakun, tugas ulun menakuni orang dalam kubur. Ulun melaksanakan tugas sudah, ulun takuni siapa Tuhan, ujarinya betakun pulang lawan kami nih. Man itu PLK isim ka huruf kah? Kenapa jadikan ada dapat telon? Namun orang toh ikam betakun lawan inya menakuni lawan ikam kada dapat, jangan diurusi sudah, dia tahan dia. Artinya bebas daripada pertanyaan Munkar dan Nakir. Nahu aja tapi wali. Guru Saman Mulia terkenal beliau ahli nahu tapi wali. Syed Amin Qutbi terkenal sidin ahli ilmu alat, bahkan ilmu arut. Ilmu alat itu ilmu nang nahu, sorof, mantik, balaghah. Kemudian ilmu arut, tata cara mengarang qasidah atau syair, itu ada timbangannya. Ada gampangan jaka bahasa kita bepantunan tuh ada timbangannya supaya pas notnya
mun kada pas notnya iya anu lapas anu notnya lirik lagunya tuh lepas lawan alunan musiknya iya nang kada rame anu jar sidin penyanyi jar lapas daripada anu gitar tawakan orang ada ilmu arut mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun bahar apa tuh bahar rajas kah bahar basit kah ingat lagi tuh nang burdah kah abda'u bismillahirrahmani mustaqilun 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 nah itu ada timbangannya itu Said Amin Qutbi banyak sih mengarang diwan tapi minal aulia nah orang bahari kada hendak menonjolkan kalau ini apa kisah tapi supaya viral aku aja ini ada orang komplotannya ada berkelompok orang-orang yang mengatasnamakan dirinya wali dan bisa mengangkat orang jadi wali. Aku andaki di tunjomanya sikong wali enak digambut sikong wali aku nih kutubnya nyamannya aku di pimpinannya jadi wali-wali itu dalam kelompoknya ya ulun nih umpama kutubnya pemerjuan pian ulun andak di situlah wali ini ikam di situ wali jadi model wali itu kelompoknya aja apabila ada kelompoknya lain wali nah ini bapal nih nenek ada komplotannya ya jualan mencak sudah dikisahkan ulun kemana-mana lu kisahkan ini limbah bemaulitan aku tadi jar melihat Nabi Muhammad hadir wah hebat melihat lawan meyakini Nabi Muhammad hadir beda kalau kita setiap maulid baca burdah baca sholawat yakin Nabi Muhammad itu hadir walaupun mata kita kadang melihat ini kada aku melihat Nabi hadir oh hebat ada komplotannya nih toh supaya napa supaya inya tadi mencari masa supaya payu apabila kada nangka itu sorong kada payu kebisaan kada tapi kayak orang juga dengan menonjolkan itu lalu ujar muridnya hebat guruku ini saikum aja nang ada di kampung nih nang kawa melihat Nabi Muhammad hadir ujar padahal kenapa boleh hidang luaran itu ada sesuai kurang nang bujur-bujur melihat nembus alam barzakh itu sekurang-kurangnya orang itu orang wali nang paling di bawah karena ada di antara wali itu makamnya wali ahli darak wali ahli darak wali ahli darak ini apabila sidin dikiau oleh orang murid sidin atau para pecinta sidin sedangkan sidin ini masih hidup sidin datang menulungi baikum dengan awak hatta kita di Banjar sidin di Makkah kita ada hubungan dengan beliau itu bermakam wali ahli darak kita kiau hadir waktu kita kesusahan seseman hadir bukan hanya seseman setiap zaman ada wali ahli darak. Kalau wali yang sudah meninggal lalu kita bertawasul dalam kesusahan memanggil namanya kita kebanyakan kada melihat kehadiran sidin tapi tatkala kita ya seman hendak karam kapal di laut kada jadi karam berarti itu keberkahan ada tapi kada melihat seseman kalau dalam manakib orang dulu mengiau seseman hadir hendak dirampok bekiau ya seman datang seseman menolongi taruh sikap berjalan taruh sesini orang nang hendak dapat di penjara padahal difitnah orang bekiau ya seman
tatkala dirantai dengan rantai besi, limba dilihat tapacul oleh sipir penjara, dirantai pulang, limba isukari tapacul pulang. Akhirnya ujar sipir, siapa orang nih? Limba di penjara padahal dikunci sudah tapacul sorong. Oh, sekalinya diketahui beliau ini murid Seseman Al-Madani. Kalau wali nang sudah meninggal di kiau hadir nang mengiau ini minimalnya wali dua. Kenapa? Kau menembus alamul barzakh. Kau menembus alam barzakh. Kau bertamuan lawan Rasulullah yaqadatan, melihat Nabi hadir. Tatkala ziarah ke makam Rasul, ke makam wali, langsung berhadapan lawan wali sahibul magam. Berarti orang itu sudah menembus alam barzakh. Sedangkan yang menembus alam barzakh ini orang yang sudah batinnya bersih, hatinya barasi. Kau menembus. Ini kan ada orangnya pindah pembualan juga. Bapak ada melihat Nabi, manipu orang raja tipu. Bapak ada melihat Nabi. Ayo, kayak apa? Ada sesuai orang yang sudah diberikan makom bertemu langsung yaqabatan di waktu bangun dengan Nabi. Ini sudah ujar guru di dalam kitab Risalatul Wasilah, syarah daripada Qasidah, ya latifan bil ibad wasluk bina wasmil bilad warham abidat ya jawad qabla tabarrum wal fasad. Biasa dibaca waktu kemarau supaya turun hujan. Itu guru menulis, ada ulun isi kitabnya, tapi ini jarang dibagi orang-orang tertentu. Alhamdulillah ulun dibagi ke guru ulun dulu. Qasidah khasiat apa syarah daripada tawasul ya latifan bil ibad. Nah di situ. Jadi orang yang yaqadhah dengan Nabi ini, ujar guru, beliau menukil dari kitab para aulia, 124.000 hijab yang harus dia lewati. Ini ugiannya mimpi sudah bertamu Nabi ini luar biasa. Mimpi bertamu Nabi, hendak naik derajatnya melihat Nabi yaqadhatan 124.000 hijab. Ada yang mengatakan 240.000 hijab yang harus dilewati. Hanyar kawa yaqadhah dengan Rasulullah SAW. Ini kada banyak mengeradau. Intinya Pak, hendak mencari masa. Ziarah ke makom ini bertamu lawan Sayyidul Magam. Kena memadahkan ini di kampung ini ada makam karamat. Hati-hati wah ini. Nang pina makam-makam nang hanya timbul di kampung asalnya kada terlihat jar, soalnya timbul makam. Nang orang oknum nang ini ziarah ulun tertamu dalam mimpi. Sidin berpindah dari Jawa ke sini. Wah hebat nih. Hati-hati. Nang kakak itu jangan mudah kita percaya. Jangan mudah. Bahkan sekarang ini bubuhan MUI, bubuhan MUI dan bubuhan apa aja kita Kementerian Agama, kalau ada makom-makom nang pinah hanyar timbul itu diseleksi dulu, dicek dulu oleh mereka. Beberapa tempat, karena ulun waktu itu rapat di daerah Kemenak, bubuhan MUI menyatakan ada beberapa tempat khususnya daerah Kabupaten Banjar nang orang-orang luar maulah karamat makom nang mana dikisahkan makam bubuhan di Ampel sana berpindah ke sini. Wah hebat banget. Kenapa juga jadi berpindah? Anu di Ampel sana kerigatan sudah orang sana di Banjar dipindah berasih. Orang-orang Banjar Masya Allah. Jangan mudah percaya itu. Ini ada oknum-oknum seperti itu. Karena mencari dana untuk maulah kubah. Ini anunya misinya.
Banjarbaru pun ada rumah orang ujar nang orang datang nih lawan kebetulan nang Kuitan nih orang Jawa bulik ke Jawa padangan berapa bulan beberapa lawas lah bulik nang anak nih rumah nih soalnya datang orang nang anu nih oh di rumah Ikam nih ada makom di mana makomnya nih di ruang tamu nih diulahkannya mesan diulahkannya ubah ini terjadi Banjarbaru situ datang nang Kuitan oh kenapa rumahku jadi pindah ada mesan berubah akhirnya Kuitan kada terima lalu berlapor ke MUI akhirnya dibongkar setelah dibongkar kalau memang ada di dalamnya ini tadi minimal ada apa namanya tabelanya kalau tabela atau minimal ada kain kapannya memang kita nyatakan ini obat sekali dibongkar sampai ke dalam ya kan ada kain kapan kan ada bongkar Sungai Lulut Kubah dibongkar daerah Sungai Lulut itu ada oknum-oknum itu juga nama ulah kendak kuburan pinggir jalan diulah ubah kayak apa jangannya memang ada kuburan juga ya boleh-boleh aja tapi itu pun harus jelas ini kuburan siapa ini ada kada keluarganya siapa ngaran sidin ini kada detahulun jan oh ini jan makam wali datu anon ini hati-hati juga wah ini rame wah ini pulang ada juga ini makam Habib ini apalagi pun Habib makam Habib hati-hati juga ada gampangan orang makam Habib itu harus jelas kehabibannya pamnya apa keluarganya di mana siapa Kuitan sidin jelas silsilahnya kepada Nabi jangan hendak kita nang diulah-ulah sambung ke sini sambung ke situ aku nih Habib juga hati-hati atulahan kita sedikit kita baca lagi amal tarekat ialah mengerjakan segala ibadah itu dengan penuh kesungguhan sudah sampai ke isyak belum sampai dah wa tariqatun akhdun bi ahwatin kal wara wa azimatun kariyadatin mutabattila Allah subhanahu wa ta'ala alam mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah dan mudah-mudahan ilmu yang diajarkan guru-guru kita dapat kita amalkan jadi manfaat bagi kita dunia dan akhirat ala hadiniyah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim ya Allah lana bi sa'adah wal khatimah bi syahadah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin masyaallah la quwwata illa billah